Oke, selamat datang di Meet the Cast Film Hangout di mana gue akan ngobrol-ngobrol sama castnya. Jadi buat yang belum tahu, film Hangout itu film terbaru gue. Sinopsisnya adalah 9 orang public figure diundang sosok misterius ke sebuah pulau, lalu mereka mati satu persatu. Mungkinkah pembunuhnya salah satu di antara mereka? Mungkinkah? Kalau kayak Saiful Jamil sih, ada kata dikit apanya ini. Filmnya sinopsisnya kelihatannya kayak thriller misterius, detektif gitu, cuman kita garapnya secara komedik. Kalau mau lihat kayak gimana nih teasernya nih, kalau mau ngintip sedikit taste-nya tuh bakal kayak apa. Ini walaupun dingin kelihatannya masih enak ini. Tapi kalorinya berapa ini? Besar loh mas. Pada ribet amat sih lo pada, cuma makan doang. Enak tuh makan pakai ini, tau gak lo? Film Hangout itu 9 orangnya diceritakan sebagai tokoh asli. Jadi gue berperan sebagai Raditya Dika, Titi Kamal sebagai Titi Kamal. Makanya gue ngerasa kayaknya seru kalau gue bikin ngobrol sama castnya supaya kita kenalin siapa mereka dan kalian mungkin bisa lebih dekat sama orang. Ya, jadi pas nonton, oh iya sih ini yang kemarin tuh tentang ini gitu ya. Iya. Bagus juga. Iya dong, hebat ya ide gue. Iya, karena tidak semuanya yang di situ pasti Anda kenal kan. Iya, terutama yang paling tidak terkenal adalah Soleh Solihun. Ya. Jadi sebenarnya Meet the Cast ini penting untuk Soleh Solihun. Iya. Kalau buat Titi Kamal, siapa yang terkenal? Semua orang juga tahu. Titi Kamal apa lagi? Pernah nggak sih ada momen di mana lu lagi sama teman-teman artis lah siapa, terus mereka difotoin tapi lu nggak diajak gitu? Ya sering. Saya udah diem aja gitu. Ya udahlah, maksudnya ya biarin aja. Toh memang masa gue mesti sedih, memang kenyataannya gue tidak seterkenal mereka. Ya udahlah ya. Ya misalnya nih lagi jalan-jalan sama Omes nih. Lagi jalan kaki nih sama Omes nih. Iya, Misalnya. Pasti ke Omes. Gua mah dicuekin. Dikira mungkin asisten kali ya. Tapi mungkin kemungkinan besar sih banyak penonton gue yang baru lihat Soleh tuh di vlog. Iya. Ya kan? Karena pada kaget gitu, Bang, yang namanya Soleh tuh lucu banget loh, Bang. Padahal lo kan udah lama ya main sama kita-kita kan? Iya. Mungkin karena penonton gue tuh banyak yang masih muda, baru kenal lo di vlog. Dan efeknya karena lo emang beneran lucu kan orangnya gitu kan. Sekarang YouTube lo yang tadinya berapa jadi berapa? Lumayan sekarang udah 8.500. Iya. Bentar lagi 10.000. Walaupun masih kalah sama Yuda Keling. Yuda Keling berapa? Udah 21.000. Yuda Keling yang bahkan muncul. Iya. Bahkan Yuda Keling yang baru muncul aja ngalahin gua di YouTube. Sedih banget ya. Tapi lumayan 8.000 ya. Lumayan gara-gara vlognya Raditya Dika. Ya, karena 3.000 terus satu jadi 8.000. Ya karena munculnya juga lucu soalnya. Padahal kita pernah main bareng di Cinbro dulu ya. Iya, tapi orang tuh kadang-kadang gini loh. Gua main di Cinbro. Sering orang ketemu terus orang suka nggak mungkin. Apa tuh maksudnya? Mereka mengenali gua tapi nggak mungkin kayaknya misalnya ketemu di minimarket. Kayaknya siapa? Enggak nih. Tapi nggak mungkin terkenal gitu. Iya kalau nggak, kalaupun mereka tahu gue, mereka nggak merasa itu pasti gue. Gue jemput bini gue nih ke kantor. Terus temennya bini gue, Mbak, suami Mbak kayak Soleh Solihun. Jadi ketika ada orang, bahkan jadi gue tuh gini nih. Cuma dua kemungkinan gue. Cuma dua kemungkinannya. Antara orang nggak kenal sama gue, atau kalaupun orang mengenali, kok mirip Soleh Solihun. Tapi kayaknya gak mungkin ya, masa ada Soleh Solihun gitu. Itu teman istri lo. Iya. Bahkan nanya, Mbak, itu kayaknya mirip Soleh Solihun. Iya. Teman istri lo sendiri. Jadi orang tuh kadang-kadang kalau orang kenal gua, orang kayak gak mungkin masa sih ada di sini gitu. Cuma dua kemungkinannya, antara orang gak kenal gua sama orang menganggap Gak percaya. Gak mungkin. Gua pernah di minimarket. 2 ABG tuh. Matiin itu. Mas, yang Kosasi bukan? Di Cinbro. Oh bukan. Terus mereka, oh ya maaf. Bukan. Lo bilang bukan dan mereka percaya. Nah ini buat yang belum tahu nih, Soleh Solihun ini terkenal banget di kalangan stand up komedian. Dia satu-satunya stand up komedian yang tidak menulis materi dan lucu. Karena yang nggak nulis materi banyak. Banyak kan stand up komedian yang asal manggung-manggung doang kan, nggak pakai nulis materi, tapi ternyata pada garing gitu. Nah tapi kalau bisa, lo nggak nulis materi, padahal gue ya sama teman-teman lain kalau mau stand up tuh pasti bikin beat kan.
setup. Gue sebenarnya nulis Kok bisa sih, nulis, cuma nulis gitu aja, ngomongin soal ini gitu, poin-poin. Bukan beat. Menulis beat tuh gimana? Ya Allah. Iya, setup, punchline. Gue nggak ngerti, bukan karena gue belagu. Gue nggak ngerti, bukan karena saya belagu ya saudara-saudara, bukan karena saya merasa saya berbakat terus saya nggak pernah nulis materi, karena gue nggak ngerti caranya. Tapi kok bisa lucu? Ya gue nggak tahu, ya gue pengen ngomong aja. Gue tuh cuma mengira-ngira kayaknya ini lucu deh kalau diomongin. Ya udah omongin, kalau ternyata lucu, lucu. Kalau nggak lucu, ya udahlah. Berarti lo nggak punya buku materi. Setiap stand up comedian tuh pasti punya yang namanya buku materi. Gue ada di handphone gue, ini tulisan-tulisan. Tapi bukan beat, cuma ngomongin soal ini. Ada dari pertama kali stand up gue catat di handphone gue. Kalau kita nyebutnya itu setlist. Iya itu berarti gue setlist doang isinya. Iya itu berarti gue setlist. Lo stand up comedian yang baru tahu itu namanya setlist. Ya gue pikir setlist itu judul-judul doang. Iya maksudnya judul-judulnya. Iya tapi ada deskripsi sedikit. Oh berarti. Tapi gue nggak ngerti apakah itu setup atau punchline karena gue nggak pernah nulis setup atau punchline. Pokoknya gue akan ngomongin ini. Iya kayak gitu. Gue tuh cuma ngomongin soal WC nggak ada ini lucu gitu aja cuma soal ini gitu. Oke, berarti lu nggak dengan sadar bikin materi wah ini rule of three nih. Ini hiperbola nih. Ini enggak. Gua nggak ngerti. Menarik. Ini bahkan menarik ketika gua spesial pun banyak si Ernest bilang gila premisnya menarik, premis yang mana lagi gua kata. Iya, gua nggak mikir itu menarik premisnya gitu ya. Iya, setupnya bagus. Setup yang mana lagi gitu. Iya, gua makanya gua kalau ada orang-orang Kang ngajarin dong ya di stand up, gua nggak ngerti, bukannya sok tahu, bukannya sok belagu ya, gua nggak ngerti. Gua tuh nggak ngerti cara nulis setup, punchline. Iya, udah meyakinkan dari muka lo kalau nggak ngerti sih udah. Nah, abis itu stand up comedy ya kan dari wartawan, abis itu nge-MC, stand up comedy, main film. Pertama kali layar lebar apa? Refrain satu scene, tapi yang pertama kali beneran ada di poster ya bareng lu Cinta Brontosaurus. Ada di poster. Di refrain nggak masuk poster. Di refrain refrain itu gue muncul cuma ya oke saudara-saudara gitu doang ternyata. Udah syutingnya pakai stand up segala, stand up gue dipotong tahu cuma oke kita sambut ya. Iya, udah syutingnya pakai stand up ya. Iya. Nah, di Cinta Brontosaurus itu film kedua gue setelah gue vakum cukup lama. Jadi gue waktu itu bikin film Kambing Jantan 2009, sutradaranya Mas Rudi Sudjarwo. Abis itu lama nggak bikin apa-apa, gue main lah di Cinta Brontosaurus, sutradaranya Fajar Nugros. Iya. Ya kan? Gue sama Nugros waktu itu sepakat untuk nyoba lo gitu. Jadi karakter Kosasi itu ya. Karena Nugros mukanya mirip gue kan. Iya. Alasannya segampang itu. Alasannya bukan karena dia aktingnya gimana, filmnya udah banyak. Nah, kayaknya mukanya mirip sama sutradaranya deh. Ya karena gue nggak tahu sih Nugros kenapa ngajak gue, ya udah gue. Dan kita lama nggak ketemu sampai akhirnya sekarang syuting film Hangout di mana gue yang sekarang sutradarain. Ya. Pengalaman apa yang lo lihat dari film Hangout ini dibandingin film-film lain yang pernah lo bikin, terutama Cinbro ya? Kalau di Cinbro kan nggak terlibat dalam naskah ya? Lu? Ya, maksudnya lu nggak ngajak dialog soal ini dikembangin kemana nih komedinya. Kalau di sini kan bedanya gitu. Iya. Ditanya mau dibawa kemana ini arahnya. Iya. Jadi bedanya bahkan di film-film gua yang lain pun ini yang beda. Lo nggak dilibatkan? Iya, maksudnya biasanya kan cuma diarahkan lu jadi gini-gini, improv sedikit pada saat take. Tapi kalau di sini kan sampai adegan per adegan ditanya mau dikemanain. Nah ini ya, jadi spekulasi dari orang-orang itu yang bikin kita seru juga ya. Iya. Kita ngeliatin komennya gitu, gila deh teorinya ini. Pasti nih soalnya pembunuhnya nih. Soalnya dia megang omucus apa gitu. Ya tangannya dipegang. Oh ada yang absurd banget. Soalnya kerjasama sama Om Ucus, dia megang nggak taunya Om Ucus pura-pura mati berdua, pembunuhnya ada 2. Bisa jadi. Ya mau dilihat-lihat aja mungkin di antara semua pemain memang muka gue yang paling meyakinkan sebagai pembunuh. Bisa juga gue yang
so asik terus ternyata bukan pembunuh atau mungkin bersembunyi di balik komedi gua. Iya, Iya kan? bersembunyi di balik komedi. Karena kan gue. biasanya komedian ternyata kehidupannya gelap, depresi. Oh iya. Ternyata Kan gua stand up comedy itu kan menyembunyikan sesuatu di dalam diri. iya, apalagi di antara yang lain gua yang paling tidak terkenal. Iya, dendam. Dendam, iri dan dengki karena yang lain banyak job. Bahkan Bayu Skak yang bukan artis pun lebih banyak duitnya dari gua. Karena subscribers dia banyak. Bisa jadi. Ya kan? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Nah, kita sering ngobrol di lokasi, ternyata lo suka banget nonton konser. Ya. Apa kenikmatannya nonton konser? Kenikmatannya nonton konser, pertama kalau lu udah suka sama band itu, udah dengerin albumnya berbulan-bulan atau lama, lu kan penasaran pengen melihat mereka live. Sensasinya beda kan. Kalau nonton mendengarkan rekaman dengan nonton live itu beda. Pertama kita ngelihat idola kita, kedua ya suasananya beda, beserta orang-orang, speaker suaranya gede banget, terus ada ya suasananya menyenangkan, beda. Ada suasana yang berbeda ketika lu menikmati musik di CD atau kaset dengan menikmati musik di panggung dengan kan cahayanya keren, soundnya gede, terus berserta orang-orang yang juga menyukain musik mereka, ya bisa nyanyi bareng, ya suasananya beda lah. Iya, jadi fun buat lo gitu ya. Iya. Kalau gue kan emang gak suka keramaian, jadi gue agak bingung kenapa orang suka nonton konser. Lo Pantesan muka lu depresi gitu ya, Oh, iya. orang gak suka. Makanya gue pembunuh dari Bisa jadi lu pembunuh tuh. gue barusan salah ngomong lagi. Ternyata penulis, sutradara dan pembunuh. Anyway, lo bawa tiket konser lo ya hari ini? Coba lihat dong. Kenapa lo harus nyimpen sih tiket konser? Bukannya habis nonton konser terus ya udah kelar gitu? Justru tiket konser ini kan gue cuma suruh bilang 5 konser terbaik kayaknya. Ya, 5 konser terbaik menurut lo yang pernah lo datengin? Ini bukan semuanya tiket. Nih yang pertama nih, gue mau ngomong tahun 99. Itu gue Kelihatan di mana? Kelihatan di sini ya? ya. Gue tuh penggemar Iwan. Buka. Ya, ini majalah nih, majalah Hai. Hai edisi tahun 99. Harganya masih 5.500. Oh, serius? Iya. Covernya ini kan edisi kampanye Presiden ala Remaja, Bim Bim sama Iwan Fals. Gue tuh suka Iwan Fals dari tahun 91 apa gue pertama gue beneran suka. Walaupun dengerannya dari tahun 87-an gitu udah dengerin Iwan, tapi waktu SD cuma 91 itu gue mulai beneran suka sama Iwan Fals. Dan akhirnya bisa nonton Iwan Fals tahun 99. Dan ini majalahnya masih disimpan. Masih disimpan karena di majalah ini ada apa? Tiketnya gue nggak punya. Posternya ada di rumah nyokap gue, poster yang hari itu konser apa, gue lupa nama konsernya. Tapi di sini ini kan ada liputan konser Iwan Fals dan ada gua di situ. Mana? Ini di Bandung nih waktu itu nih, di Bandung. Ini kan soal betapa banyaknya penggemar Iwan Fals. Nah, ini. Coba gue kasih lihat. Abang-abang. Gua tuh Benjamin Button, dulu tua sekarang muda. Lihat nih mukanya Soleh nih. Udah. Terus ada yang ngasih tahu lo kalau lo masuk Hai, apa gimana? Karena gua beli majalahnya. Edisi kan ada Iwan Fals sama Bim Bim covernya, terus pas gua buka, loh kok ada muka gua? Langsung gua bangga. Karena gua satu halaman sama Iwan Fals. Ini Iwan Fals, ini gua dulu kan seneng banget. Ya tapi kan nggak satu frame, satu halaman sih satu halaman, tapi kan lo tidak dalam satu. Tapi kan satu foto halaman yang sama. Ini Iwan Fals, ini gua, ini Iwan Segitu Fals, ini bangganya. gua. Ya iya dong dulu Mang. Itu konser favorit lo ya? Yang pertama. Yang pertama. Terus selanjutnya? Yang kedua, selain Iwan Fals, gua juga sangat mencintai Rolling Stones. Wih, itu ada tiket konser Rolling Stones. Nah, ini yang di 2 kali gua. Oh, ada 2? Ini Emang yang 2 kali? di Tokyo. Ini yang di Singapura. Dulu itu gue juga sama, gue mimpi nonton konser Rolling Stone. Gue pengen, kalau Rolling Stone gue sukanya baru tahun pas kuliahan ya, 98-an lah baru suka Rolling Stone. Baru terwujud tahun 2016. Bayangin lu penantian gue berapa tahun? 98 ke 2016 berapa tahun tuh? 2000 berapa tadi? 2015. Oh, tahun lalu. Enggak, ini tahun berapa ini? Tahun lalu dong. Oh enggak, ini tahun berapa ini? 2014. Oh, 98 ke 2014 berapa tahun tuh? Ya banyak lah. Hah? 16 tahun ya? 16 tahun baru ketemu. Iya, gua dengerin Iwan
Enggak kan. Pertama ini dulu tuh kayak gue nggak mungkin bisa nonton Rolling Stone gitu, kayak merasa nggak mungkin lah Ya gue. keluar negeri gitu nggak Iya mungkin. keluar negeri, plus Rolling Stone juga belum tentu mampir ke Singapura lagi gitu kan, susah kayaknya. Rolling Stone juga jarang tur. Nggak mungkin lah, gue duit dari mana nonton Rolling Stones. Tahu-taunya gue bisa nonton pertama ada kabar Rolling Stone tur Asia di Jepang. Gue beli tiketnya yang pertama nih di Jepang nih. Ini di Jepang nih. Udah Jepang dulu deh. Nggak taunya setelah sebulan gue beli tiket di Jepang, ada kabar mau ke Singapura. Lebih dekat. Iya, gue beli juga akhirnya. Gila. Gue tidak pernah mengira dalam hidup gue bakal nonton Rolling Stone 2 minggu dua kali. Jadi gue dalam waktu 2 minggu nonton Rolling Stone 2 kali. Minggu ini nonton, minggu depan gue nonton lagi. Beda nggak feel-nya ketika nonton kedua kali? Justru ini, yang pertama itu gue nonton di Tokyo Dome. Kan nggak kebagian tiket yang di depan, udah kehabisan. Jauh banget. Itu kan di stadion hoki gitulah. Kecil, nggak terlalu kerasa. Aduh kok nggak terlalu enak. Gue pikir apakah idola gue mainnya udah jelek, atau memang soundnya yang nggak bagus, atau memang gue kebagian kursi yang nggak terlalu enak. Seneng tapi kayak ada yang kurang gitu. Akhirnya terbayar waktu gue nonton ini di Singapura. Gue nonton paling depan. Cuma berjarak 1 meter. Gue bisa melihat keriputnya Mick Jagger, Keith Richards, dan yang lain gitu. Dan yang lebih ini lagi setelah gue senang itu deket banget asli itu. Nah, terus? Di depan banget itu yang, aduh itu ya kelihatan. Lo umur padahal udah 30-an ya. Tapi masih kayak ABG gitu ngeliat mereka ya. Itu semua orang-orang tua juga pada. Ada teman gue yang gitarisnya band namanya Free on Saturday sampai nangis bro. Ngeliat Keith Terus itu Richards. apa? Tadi lo dapet apa? Kan itu udah paling depan nih. Gue dapet pick gitarnya Keith Richards. Widih. Ini mah orang kalau beli kaos, beli CD, beli vinil itu mudah. Tapi ini kan tidak dijual bebas. Ini ada boilernya. Boilernya dia berarti. Jadi ini kan gue tuh sebelumnya, karena gue paling depan, sebelum Keith Richards lempar pick gitar, ada si basisnya namanya Daryl Jones, lempar pick, jatuh. Ada fotografer di depan, tolong ambilin dong buat gue, dikasih picknya. Nah begitu pas lagu abis I Can Get No Satisfaction, terus Keith Richards ting dilemparin, semua orang pada Terus? tuk jatuh ke depan fotografer tadi lagi. Terus pada berebut. Si fotografer Orang tua berebutan iya, ya iyalah. Ini Oh my God. pick gitar Keith Richards ini yang baru dimainin lagi tuh. Ada baret-baretnya abis kena senar gitarnya Keith Richards, abis di lagu terakhir yang dia mainkan I Can Get No Satisfaction ini pasti ini pick gitar mahal sekali kalau buat penggemar. Semua pada berebut, pada heboh kan. Tiba-tiba si fotografer inget gua kan, karena gua sebelumnya udah minta pick yang si basisnya, dikasih lama dia ke gua. Kok dia curang banget? Udah dikasih. Karena di antara sekian wajah yang Dia kenal. dia lihat, dia nggak kenal yang lain kan, dia lihat inget gua kan. Please. Kalau gitu. For me. Mukanya mesum gitu lagi. For me terus dia. Langsung gua. Lo pasti nggak mau lepas. Ya Pasti iya gitu. dah, langsung Pasti gua pegang terus gua masukin ke dompet biar nggak ini, buat dompetnya gua taruh di depan biar hati-hati. Takut jatuh kan sedih. Kalau ada yang mau beli, lo mau lepas berapa? Nggak akan gua lepas. Ya misalnya. Nggak akan. 700 juta. Nggak akan. Segitunya? Ya iya dong. Ini kan tuh, ini masih ada goresan-goresannya Keith Richards ini abis dimainin. Abis lagu terakhir banget. Deng. Tuh. Oke. Rolling Stones ya? Rolling Stones. Terus apa lagi? Ini Rolling Stones. Nah, ini nggak ada gambarnya, tapi ini tuh festival. Di sini yang main ada Metallica, ada Muse, dan campuran. ada Iggy Pop. Nah, yang gua kejar tuh Iggy Pop ini. Makanya lo pakai baju ini? Iya, Iggy Pop ini. Siapa sih Iggy Pop itu? Iggy Pop itu vokalisnya The Stooges. Dia ini musisi tahun 60-an, tahun akhir 60-an. Kalau ada yang suka musik punk, nah Iggy Pop ini pendahulunya musik punk. Saking sukanya gue sama Iggy Pop, makanya anak gue namain Iggy. Oh gitu. Kenapa nggak pop? Karena terlalu sama dong. Makanya gue pakai nama Iggy Kastara. Kastara kan termasyhur juga artinya. Oh. Nah ini gue nonton, ini pertama kali gue nonton konser dengan duit sendiri. Bukan, kan biasanya nonton konser gara-gara kerja di Rolling Stone ya. Ini gara-gara kerja di Rolling Stone? Enggak, ini duit gue sendiri. duit sendiri dan pokoknya semua yang ini karena duit sendiri. Ini gue nonton Iggy Pop
di festival apa namanya ini super konser itulah di Korea Selatan di Seoul. Terus kalau ini The Who itu siapa sih? The Who itu band tahun 60-an seangkatannya sama Rolling Stones. 60-an. Lu suka nonton CSI Miami nggak? Nggak. Film kalau di Detektif cable itu. ada CSI, ada CSI. Tapi tahu tapi nggak nonton. Nah, film-film itu si soundtracknya, openingnya itu pakai lagu The Who. Semua CSI Miami. Ini juga termasuk konser terbaik yang pernah lu lihat. Ya ini bukan cuma terbaik kan, ini gue juga nungguin. The Who itu kan seangkatan sama Rolling Stone kan band 60-an yang masih, ya satu dari sedikit band 60-an yang masih hidup dan aktif lah. Ini gue yang selain karena gue nonton The Who-nya, karena gue jalan-jalan ke London sama bini 10 hari. Pada dulu gue pernah liput, dulu gue pernah dibayarin sama orang buat ke London buat jalan-jalan, terus gue pikir satu hari nanti gue bakal bawa bini gue ke London buat jalan-jalan. Akhirnya tercapai jalan-jalan ke London 10 hari sambil nonton The Who. Makanya ini bakal gue inget sekali. Plus bulan puasa, 18 jam gue puasa. Sambil nonton konser. Iya, Segitu jadi banyak memorinya lah selain gue suka The Who-nya. Sama istri juga. Sama istri, dan gue puasa 18 jam ngerasain di London. Oke, ini yang terakhir. Kalau ini salah satu, gue suka banget Katy Perry ya. Lu suka Katy Perry? Iya, selain Taylor Swift, gue suka Katy Perry. Enggak. Wih, Selena Gomez. Justin Bieber? Enggak. Gak boleh gitu dong, mantanku tuh. Ya enggak. Ya enggak apa-apa, gue enggak suka Selena Gomez. Gue sukanya Katy Perry sama Taylor Swift. Nah, Katy Perry juga dulu, ini di antara semua ini, cuma ini yang gue tonton pada saat masa jayanya. Memang sedang di eranya kan. Kalau The Who kan udah bukan eranya, Rolling Stone juga bukan di eranya, Iggy Pop juga bukan. Nah ini Katy Perry ini dan kan Katy Perry datang 2 kali ke Jakarta ya. Satu ke Sentul, bukan di Jakarta, satu ke BSD. Dua-duanya nggak pernah ke Jakarta ya, ke pinggiran Jakarta. Tapi konser Katy Perry yang California Dreams Tour ini menurut gua lebih bagus daripada yang Prism kemarin. Apa bedanya? Ya ada yang cium. Enggak, karena Lu dicium? bukan, ada orang dicium, penonton yang semua orang bikin iri karena setelah Katy Perry cerai sama Russell Brand, itu cowok pertama yang dia cium di panggung orang Indonesia. Dan tweet terakhir dia sebelum dicium Katy Perry, Bismillah. Toto dicium di panggung. Nah ini Katy Perry yang ini tuh lebih menyenangkan konsernya. California Dreams tuh warna-warni, terus suasananya menyenangkan. Katy Perry-nya asik, nggak waktu yang Prism tuh yang kedua kayak kurang hangat gitu. Dia tuh kayak ada seadanya. Iya, kayak capek gitu kayak. Kalau di yang California Dreams tuh selain warna-warni panggungnya, terus seperti dibikin kayak party, Katy Perry-nya pun menyenangkan. Ya akhirnya gue lihat Katy Perry lah, lumayan. Iya menarik ya. Jadi ini 5 konser favorit lo. Iya. Ada Katy Perry, ada The Who, ada Iwan Fals, ada Iggy Pop sama Rolling Stones. Apa yang mau lo tonton selanjutnya? Masih ada Blondie, gue belum pernah nonton. Blondie juga band tahun 70-an. Bukannya lo dalam waktu dekat menonton Coldplay? Oh ya Coldplay, Nah, itu itu. karena bini. Ya udah, mudah-mudahan Soleh selamat ya dan tidak terjadi apa-apa di konsernya Coldplay karena dekat-dekat tanggal itu film Hangout mau keluar. Ya. Keluar bulan Desember. Buat yang nonton, yang lagi mikir mau nonton film Hangout, lo mau bilang apa? Ini film Raditya Dika yang berbeda dengan film Raditya Dika sebelumnya. Kalau mungkin ada yang menganggap si Radit mah apa sih filmnya gitu lagi. Itu kayaknya elu deh. Kayaknya itu lu deh barusan tuh. Temen gua. Tuh kan? Ya kalau ada yang menganggap ya paling juga cinta-cintaan, Komedi-komedi cinta. Enggak, ini Boleh nggak sambil gitu nggak sih mulutnya? Itu ngeledek banget tuh. Ya terus. Ya pokoknya ini beda, ini beneran beda gitu. Enggak, ini sesuatu yang belum pernah Raditya Dika lakukan. Ini komedi total 100%. Ya. Dan juga ini konsepnya menurut gua pertama kali ya dalam film Indonesia di mana para pemainnya menjadi dirinya sendiri. Pemainnya menjadi diri sendiri dan ada pembunuhannya, Iya. tapi juga ada komedinya. Ya ini ramuan pertama dalam dunia film Indonesia mungkin ya. Menurut gue kayaknya sih belum ada ramuan seperti ini di film Indonesia ya. Mudah-mudahan sih belum. Kayaknya belum. Belum ada lah. Minimal dalam 10 tahun terakhir ini nggak ada ramuan seperti ini. Oke. Ya mudah-mudahan teman-teman suka sama filmnya nanti. Makasih juga buat Soleh udah mau datang ke Meet the Cast Film Hangout. Jadi ya lo lumayan
dikenal orang lah. Kira-kira. Lumayan lah ya menambah subscriber. Subscribe channelnya Soleh apa? Soleh Solihun ya, terima kasih loh para subscriber Raditya Dika yang sudah menambah subscribe saya dari 3.000 jadi 8.500 nih pada saat detik ini nih. Lumayan loh, dalam waktu 2 minggu nambah 5 ribuan. Iya, 2 kali lipat berarti kan? Lumayan tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan 2 juta. Tapi ya udahlah. Ya, dadah. Thank you, Leh.